Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam video pembelajaran dan sejak masa pandemi COVID ini untuk pertama kali kita bertatap muka meskipun secara tidak langsung, tapi setidaknya mudah-mudahan bisa mengobati rasa kangen kita. Udah sekitar beberapa bulan nggak ketemu, wajah guru ini kayak ngopo, nah seperti itu. Jadi kita kembali bertemu dalam kegiatan video pembelajaran kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak dalam mata pelajaran produktif, pemrograman web, dan perangkat bergerak. Nah, Alhamdulillah setelah kemarin kita melakukan kegiatan pembelajaran dengan media psikologi, tentu saja yang kalau bosan mungkin enggak, cuman di sana ada keterbatasan. Kita mungkin ada sedikit jenuh dengan pembelajaran yang melalui media chat dan sebagainya. Kita coba dengan media video ini, mudah-mudahan ya tetap ada keterbatasan, tapi setidaknya ada variasi dalam pembelajaran kita. Baik, untuk pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak dengan materi Laravel. Jadi sekali lagi, kita di belakang saya sana ada tulisan Laravel dengan logo yang sederhana, sebenarnya itu sederhana tapi elegan. Nah, jadi ketika seorang programmer ketika melihat logo ini langsung terbayang, ini Laravel, gitu, seperti udah. Nah, karena Laravel sendiri adalah sebuah framework yang sangat terkenal di dunia. Setidaknya melalui Google Trend kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat di Google Trend ini saya ambil per 19 Agustus tahun 2020. Kita bisa lihat di tabel belakang, Laravel yang disimbolkan dengan warna biru itu jauh penggunanya di dunia dan meninggalkan pengguna yang lain seperti kode Igniter atau CI, kemudian ada Symfony, ada Zen dan Z. Ini di seluruh dunia, ini seperti ini, jadi seluruh dunia. Kemudian di Indonesia juga demikian, di Indonesia juga pengguna Laravel sudah lebih banyak daripada pengguna framework lainnya seperti kode Igniter, Symfony, Zen dan Z, ya, seperti itu. Mengapa demikian? Kok yang namanya Laravel ini yang muncul sebenarnya pada sekitar pertengahan tahun 2011 sampai sekarang bisa menguasai pengguna framework di seluruh dunia, karena Laravel ini adalah salah satu framework yang paling sering mengupdate versinya. Bahkan saking sering update-nya itu dalam setiap 6 bulan framework Laravel selalu memunculkan versi terbarunya. Sampai detik saya berbicara ini, framework Laravel sudah berada di versi 7, seperti itu. Jadi begitu cepatnya framework Laravel dan begitu akrabnya dengan para programmer di Indonesia dan di dunia, sehingga penggunanya luar biasa banyaknya. Baik ya, ke fokus Laravel. Jadi sebenarnya framework Laravel itu memang bukan hal yang wajib untuk dikuasai untuk bisa membuat web. Artinya tidak membuat web itu tidak harus menggunakan framework. Tapi untuk aplikasi yang besar dan butuh kerjasama tim, framework Laravel ini akan sangat membantu. Jadi penerapan desain arsitektur atau biasa disingkat MVC, model view controller, ini dirancang sedemikian rupa agar tidak saling campur dengan desain tampilan dari HTML, CSS, JavaScript dan sebagainya. Jadi dipisahkan dengan logika program yang menggunakan PHP dan MySQL. Nah, sekali lagi, Laravel adalah sebuah framework PHP, dan untuk memahami ini kita akan bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan framework. Nah, jadi pengertian framework. Jadi seperti halnya namanya, framework ini adalah kerangka kerja. Ini adalah kumpulan kode program siap pakai dengan aturan penulisan tertentu yang bertujuan untuk memudahkan serta mempercepat pembuatan aplikasi. Saya ulang, framework adalah kumpulan kode program siap pakai
Artinya di sini siap pakai, kita tinggal ngambil. Kemudian ini pun ditulis dengan aturan penulisan tertentu yang sudah baku, yang bertujuan untuk memudahkan serta mempercepat pembuatan aplikasi. Atau lebih spesifik lagi, PHP framework adalah framework yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP. Tujuannya apa? Jadi, tujuan kenapa kita menggunakan framework adalah untuk mempercepat pembuatan aplikasi. Karena di dalam framework sudah tersedia berbagai fitur siap pakai. Ini saya ulang-ulang karena memang framework ini sangat memudahkan kita. Kita tinggal menggunakan fitur ini tanpa perlu membuat semuanya dari nol. Nah, jadi ini sangat memudahkan kita. Contoh, misal kita bekerja sebagai programmer di sebuah perusahaan pengembangan software misalnya. Nah, kemudian kita mendapat job pertama atau project pertama membuat sistem informasi pendaftaran sekolah misalnya. Di sana kita perlu membuat fitur pendaftaran siswa. Kemudian fitur pendaftaran guru, fitur login siswa, fitur login guru. Kemudian setelah selesai proyek pertama, proyek kedua, misalnya membuat aplikasi perpustakaan, yang di sana pun kita perlu membuat fitur pendaftaran karyawan, fitur login karyawan. Setelah selesai, masuk ke proyek ketiga, misalnya berupa website berita. Di sana kita juga diperlukan fitur pendaftaran editor dan login editor. Jadi begitu berulang-ulang, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sampai proyek ketiga kita perlu membuat fitur pendaftaran dan login, dan sangat mungkin atau besar kemungkinan untuk proyek selanjutnya, keempat, kelima dan seterusnya kita juga butuh fitur yang sama, yang serupa gitu. Nah, daripada membuat fitur tersebut dari nol terus menerus, akan lebih efisien jika kita menyiapkan sebuah kode dasar fitur pendaftaran dan login. Jika proyek baru butuh fitur yang sama, tinggal copy kode ini dan edit bagian tertentu, pekerjaan selesai dengan jauh lebih cepat dan efisien. Nah, framework ini dibuat dengan struktur yang rapi dan mudah digunakan, maka secara perlahan makin banyak sebenarnya programmer yang menyumbang, ikut berkontribusi, yang mayoritas framework juga bagian dari open source project, sehingga kita bisa menggunakan dengan gratis. Sekali lagi, kita bisa mengambil framework dengan gratis ya. Sebenarnya terdapat berbagai macam framework untuk keperluan yang berbeda-beda mestinya. Sebagai contoh, Bootstrap, mungkin kita pernah mendengar Bootstrap ya, adalah sebuah framework juga, framework yang berbasis CSS, yang berisi kumpulan kode-kode CSS untuk mempercepat pembuatan desain web. Jadi kalau Bootstrap arahnya ke tampilan, ke user interface-nya. Selain Bootstrap masih ada framework CSS lain seperti Materialize, Zap, Foundation, Bulma, dan Semantic UI. Nah, sebagaimana juga dengan PHP, terdapat berbagai pilihan framework seperti CodeIgniter, Zibony, Sen, Z, dan tentu saja Laravel yang akan kita bahas lebih lanjut nantinya. Jadi dengan menggunakan framework, ibaratnya kita memanfaatkan keahlian beberapa programmer yang sudah lebih dahulu memikirkan apa yang harus dibuat dan bagaimana cara terbaik untuk membuatnya. Nah, jadi selain framework terdapat juga istilah library. Nah, jadi nanti kita akan ketemu juga dengan namanya library. Keduanya sama-sama berisi kode program yang dibuat oleh programmer lain dan bisa digunakan untuk mempercepat pembuatan aplikasi. Nah, dan di sini kita lihat perbedaan framework dengan library, hampir sama ya. Kalau library itu umumnya berisi kumpulan kode program untuk tugas yang lebih spesifik, biasanya untuk satu fungsi, sehingga lebih sederhana daripada framework. Misal kita membuat perhitungan statistika, maka kita bisa mencari di library yang berisi rumus-rumus statistik siap pakai. Nah, kode program ini biasanya berbentuk function atau kelas, yang itu nanti kita pelajari lebih lanjut. Dan prinsip utama dari library adalah kita tetap memiliki kontrol tentang cara penulisan kode program. Nah, sebagai contoh,
DOM PDF ini adalah library PHP yang bisa digunakan untuk membuat file PDF, atau jQuery yang merupakan salah satu library populer dari JavaScript. Nah, sedangkan framework ini lebih kompleks daripada library dan dipakai untuk membuat sebuah aplikasi yang utuh, biasanya lebih besar, yang utuh, tidak hanya untuk satu tugas saja. Dan pada prakteknya nanti di dalam framework bisa terdapat banyak library, puluhan library bisa jadi, yang saling bekerja sama. Prinsip utama dari framework adalah kita tidak memiliki kontrol tentang cara penulisan kode program framework, karena sudah baku, sudah memiliki aturan penulisan yang baku yang harus diikuti. Nah, kita tinggal mengikuti saja, seperti itu. Menggunakan framework memang akan mempersingkat waktu pembuatan aplikasi. Namun perlu kita ketahui bahwa tidak semua project cocok memakai framework. Artinya tidak semua project harus memakai framework, enggak. Tergantung jenis projectnya. Di sini ada beberapa alasan kenapa sebaiknya kita tidak menggunakan framework, atau menggunakan kode PHP saja misalnya, atau sekarang biasa dikenal dengan PHP natif. Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama, aplikasi cukup sederhana. Jadi kalau aplikasi sederhana, kita ngapain harus pakai framework? Jadi meskipun bisa juga pakai framework, tapi kurang pas jika menggunakan framework. Misalnya hanya membuat program menghitung luas segitiga. Nah, untuk yang seperti ini kita sebaiknya pakai PHP natif saja, karena akan jauh lebih selesai, lebih cepat, seperti itu. Kemudian alasan yang kedua, belum memiliki dasar programming yang cukup. Nah, ini biasanya para kita belajar awal, yang lagi belajar awal framework Laravel ini biasanya pengen cepat-cepat masuk ke framework, dengan melewatkan banyak materi dasar. Jadi sebenarnya sebelum kita masuk ke framework memang ada materi yang harus kita kuasai, materi PHP yang harus kuasai tingkat advance, yang perlu dasar yang kuat tentunya, seperti itu. Tidak hanya PHP tapi juga dasar yang lain seperti HTML, CSS, MySQL, dan JavaScript, seperti itu. Kemudian alasan yang ketiga, ingin mengejar performa. Jadi sebuah framework PHP umumnya terdiri dari ratusan ribu file PHP yang saling bekerja sama satu sama lain. Nah, bahkan framework Laravel 7.0 ini terdiri dari 13.000 file PHP dengan total ukuran 44 megabit. Memang tidak semuanya terpakai, tapi performa yang dihasilkan mungkin tidak lebih baik atau mungkin lebih lambat jika menggunakan tanpa framework. Jadi orang membuat aplikasi kan memang kadang mengejar performa cepat dan sebagainya. Ini juga sangat penting. Performa aplikasi ringan ini sangat penting, karena ketika kita ketahui beberapa dari kita atau semua dari kita itu, kalau kita ada aplikasi misalnya di Play Store itu, kita lihat aplikasi yang enteng dengan size yang kecil itu kok seneng rasanya, pengen ngeklik, pengen buka, nggak sayang kuota ya, seperti itu. Tapi kalau dilihatnya udah kok size-nya besar, berat dan sebagainya, tentu saja akan pemilihannya akan kurang, yang berefek pada tidak digunakannya aplikasi tersebut. Namun juga bukan berarti tanpa framework pun otomatis aplikasi akan berjalan dengan lebih cepat. Nah, ini tergantung memang keahlian kita dalam meramu kode program PHP. Jadi performa juga merupakan salah satu indikator terpenting dari keberhasilan sebuah framework, seperti itu. Baik. Kemudian di sisi lain ada beberapa alasan mengapa sebaiknya kita menggunakan framework. Nah, ini yang terpenting di sini. Tersedia fitur siap pakai. Nah, jadi memang framework ini sudah menyediakan berbagai komponen siap pakai yang di depan tadi saya ulang-ulang, karena memang intinya di sini. Framework ini memudahkan kita, membantu kita dalam merancang aplikasi. Sebagai contoh di Laravel, dengan satu perintah sederhana kita bisa mengenerate form register pelengkap dengan fitur login dan logout. Nah, dan umumnya framework PHP menyediakan juga cara singkat untuk membuat fitur-fitur lain seperti pembuatan form,
validasi, menampilkan pesan error, mengakses database, pembuatan layout dan lain sebagainya. Ini alasan kenapa kita menggunakan framework. Kemudian alasan yang kedua, mengikuti best practice. Jadi framework ini memiliki aturan penulisan yang sudah baku. Jadi tidak bisa diubah. Dengan demikian kita terpaksa mengikuti aturan penulisan framework. Cara penulisan ini sudah dipikirkan oleh ribuan programmer sebelum kita. Ribuan programmer yang profesional yang merancang framework tersebut. Sebagai contoh, sebagian besar framework PHP menggunakan konsep MVC, yaitu model, view, dan controller. Konsep MVC ini bertujuan untuk memisahkan tiga bagian program kode untuk mengakses database. Disebut sebagai model biasanya. Kemudian kode untuk tampilan atau view, dan kode untuk mengatur alur logika program atau controller. Dengan pemisahan ini akan enak dilihat gitu, atau akan mudah atau lebih rapi dan mudah dikelola seperti itu. Kemudian alasan yang ketiga, mudah untuk kolaborasi. Jadi begini, menggunakan framework ini juga memudahkan pembuatan kode program yang dibuat oleh tim framework, oleh tim. Framework memiliki aturan penulisan yang sudah baku, sehingga setiap anggota bisa dengan mudah membaca alur kode program yang dibuat oleh programmer lain. Misal jika ada salah satu masalah dengan database, maka problem utamanya kemungkinan besar ada di model atau bagian M dari MVC, seperti itu. Kemudian alasan yang keempat, membaca kodenya itu mudah. Jadi konsep yang sudah baku juga bermanfaat jika ada pergantian anggota tim. Tanpa framework butuh waktu lama seandainya ada tim lain yang keluar, kemudian kita harus mencari ganti. Penggantinya ini harus benar-benar dari nol gitu. Tapi ketika ada framework, sangat mungkin konsep berpikirnya ini kan berbeda. Kalau ada framework itu kita mudah, tinggal meneruskan, tinggal mengikuti cara penulisan yang sudah diatur oleh framework. Itu mudahnya seperti itu. Kemudian untuk alasan yang kelima, keamanan aplikasi. Jadi keamanan untuk membuat sebuah aplikasi atau railroad ini merupakan hal yang wajib. Security ini wajib. Namun kadang kita tidak tahu apa yang harus diamankan dan bagaimana membuat kode programnya, kan seperti itu. Sebagai contoh, ada celah kelemahan web yang dikenal sebagai CSRF atau cross-site request forgery, yaitu teknik mengisi form seperti form login dengan kode program yang bukan berasal dari website kita. Celah ini bisa dimanfaatkan untuk membuat bot atau program yang harus terus-menerus mencoba mengisi form login. Kira-kira seperti itu penggunaan framework. Jadi sudah banyak kenapa alasan kita tidak menggunakan, kenapa alasan kita menggunakan. Jadi kesimpulannya gini, karena kita akan nantinya akan membahas tentang Laravel sebuah framework. Kita tentunya bagaimana menggunakannya nanti kita pelajari bersama, dan yang kita harus pegang, framework ini memudahkan kita karena sudah disiapkan form siap pakai, kode program siap pakai, kita tinggal menggunakannya. Sekali lagi gratis karena open source. Demikian untuk video pembelajaran yang pertama ini. Nanti untuk selanjutnya kita tunggu video pembelajaran yang selanjutnya, yaitu video pembelajaran tentang framework, cara menginstal dan menggunakannya. Demikian dari saya, dan jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng, sehingga nanti ketika ada info muncul video pembelajaran yang baru dari guru yang lain, kalian tidak ketinggalan. Baik, dari saya cukup dulu, lain kali kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.